Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, banyak yang bertanya kepada saya ya tentang amalan apa, Mas, yang dipakai supaya rezeki kita itu lancar, supaya apapun yang kita jalankan ya di dalam kehidupan ini itu senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran ya. Mungkin saya ya dulur-dulur ya tidak punya amalan apa-apa ya. Saya ini tidak punya amalan yang khusus ya untuk menjalani hidup ini supaya apapun yang saya lakukan, apapun yang saya ikhtiarkan itu bisa terwujud, bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan keinginan saya. Terus saya juga tidak punya amalan untuk supaya rezeki ini supaya mengalir deras terus, itu tidak. Kalau faktor yang mendukung di dalam kita mewujudkan suatu rezeki, suatu keinginan itu banyak sekali dulur-dulur ya. Tetapi kalau panjenengan menanyakan tentang amalan apa, Mas Wahyu mau sedikit sharing ya, sedikit berbagi buat panjenengan semua. Ini terlepas dari faktor-faktor yang lain ya. Ini yang Mas Wahyu lakukan dari Mas Wahyu kecil ya sampai sekarang saya sudah di usia tua ini ya, yang mana ini memang merupakan perintah ya dari orang tuanya Mas Wahyu yang sudah turun-temurun dari mbah-mbah kita, yaitu saya ini setiap malam ya sebelum saya tidur ya itu selalu saya sempatkan entah 1 menit, entah 2 menit, 3 menit, intinya selalu saya sediakan waktu untuk saya masuk di dalam wening ya. Saya senantiasa mengosongkan apa yang ada di dalam pola pikir saya dan saya masuk di dalam unsur ilahiyah saya. Saya, kalau bahasanya dulur-dulur mungkin dianggapnya adalah sebuah semedi mungkin ya. Nah, setelah saya bisa mengkondisikan itu, lalu saya bangun lagi dari posisi saya yang tadinya saya wening ya, yaitu saya ini berdoa ya dulur-dulur ya. Saya berdoa, saya berserah, saya bersyukur atas semua yang sudah terjadi di dalam kehidupan saya selama ini, khususnya sehari ini tadi. Mulai dari saya masih diberikan nafas kehidupan, saya diberikan kesehatan, saya diberikan rezeki dalam bentuk yang bermacam-macam. Itu saya syukuri semua dulu. Jadi saya bersyukur atas semua nikmat yang sudah diberikan, apapun itu. Ya, mau itu manis, mau itu pahit, enak, enggak enak, saya bersyukur. Karena apa? Karena saya masih diberi kenikmatan untuk saya bisa merasakan itu semua. Berarti saya ini masih hidup. Di situ saya syukuri. Sangat bersyukur saya. Nah, itu yang selalu saya lakukan setiap hari, setiap malam. Sebelum saya tidur. Jadi semua doa-doa saya mohonkan di sana. Saya mohonkan. Nah, lalu ketika saya sudah serahkan semuanya kepada sang pemilik kehidupan ini atau sang pencipta, besok ketika bangun dari tidur, hal pertama yang saya lakukan sebelum saya melakukan aktivitas apapun itu
sebelum saya beranjak dari tempat tidur, saya juga senantiasa duduk lagi dan saya masuk di dalam doa. Saya bersyukur bahwasanya saya masih bisa dibangunkan kembali, saya masih bisa menghirup nafas kehidupan ini dalam keadaan yang baik, yang sehat. Lalu saya juga masuk di dalam doa dan saya mohonkan agar supaya sehari ini, apapun yang saya lakukan, saya senantiasa dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Apapun yang saya lakukan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan saya serahkan hidup saya sehari ini hanya kepada yang Maha Kuasa. Apapun itu, rezeki semuanya saya serahkan, bahwasanya saya meyakini saya pasti akan diberikan segala apapun yang saya butuhkan. Karena memang hidup saya ini ada yang menghendaki, yaitu yang Maha Kuasa. Setelah saya melakukan itu, saya jalani aktivitas saya sehari-hari ya seperti biasa, dulur-dulur ya. Apa yang harus saya siapkan, yang harus saya kerjakan, ya itu saya jalani dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh pertimbangan, dengan penuh kehati-hatian. Juga jangan lupa dengan penuh keyakinan di dalam iman kita bahwa semuanya akan senantiasa bisa terjadi karena Gusti Allah, karena yang Maha Kuasa. Nah, tentunya inilah amalan yang saya lakukan selama saya hidup ya dulur-dulur. Nah, tentunya ini juga bisa dilakukan oleh siapapun, panjenengan, biarpun berbeda-beda agama, karena di sini tidak memandang lagi tentang agama apa ya. Jadi apapun agama panjenengan ya, apapun agama panjenengan, apapun keyakinan atau pemahaman panjenengan, sejauh panjenengan beriman kepada yang Maha Kuasa, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa ya, saya rasa semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau jenengan merasa ini sesuai sepemahaman, ini menurut panjenengan baik, monggo dijalankan. Apapun agama panjenengan ya, karena sekali lagi buat saya secara pribadi, Tuhan itu tidak memandang dari segi agama apapun, tidak memandang dari segi bahasa apapun, tidak memandang bagaimana tata cara kita di dalam berdoa atau meyakini Tuhan yang sesungguhnya ya. Jadi doa itu tidak pandang kapanpun, dimanapun, dengan cara seperti apapun, sejauh kita tujukan keyakinan iman kita itu hanya kepada yang Maha Kuasa. Jadi kalau dulur-dulur banyak yang menanyakan amalan apa ya, tidak ada amalan apa-apa, amalannya pokoknya yakin aja sudah. Tetapi juga dibarengi ya, makanya Mas Wahyu sering sampaikan, kalau ingin kun fayakun itu terjadi di dalam kehidupan panjenengan, istilahnya apapun yang jenengan ucapkan bisa terjadi, ya jangan pernah ada keraguan. Ya kalau sudah digambarkan di sini, dimasukkan di dalam sini, ya sudah, yakin iman, kun fayakun sudah. Ya, tidak boleh ada keraguan. Nah, proses mewujudkannya bagaimana? Ya, proses mewujudkannya tentunya adalah kalau rezeki secara duniawi ya dengan cara duniawi. Tetap, tidak bisa lepas. Dua unsur ini saling berkaitan. Ya, jadi yang fakta ya harus ketemu yang fakta. Yang goib, biarkan ketemu yang goib, bekerja secara goib. Ya, melalui iman kita itu nanti kegoiban akan terjadi. Mungkin hal yang fakta secara akal pikiran manusia tidak bisa kita kerjakan, tidak bisa kita raih, tetapi karena ada yang goib daripada Gusti Allah ini tadi, tidak ada yang mustahil, apapun bisa kita raih, apapun bisa kita dapatkan. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada dulur-dulur ya, bahwa hidup ini itu jangan hanya kita ini terjebak dengan pola pikir kita tentang saya belum bisa begini, saya ingin begitu, saya masih punya banyak sekali keinginan-keinginan, tetapi kita lupa bahwa kita ini sudah diberikan kenikmatan hidup yang luar biasa dan kita nggak bersyukur akan hal itu.
maka tidak akan terjadi keseimbangan di dalam dohir maupun batin kita. Disitulah seringkali kita jomplang, bisa saja membuat kita terjatuh, membuat kita terseret, membuat kita semakin sulit di dalam menjalani kehidupan. Jadi apapun persoalan yang panjenengan hadapi, mau itu urusan keuangan, urusan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, dan lain-lain, ya, senantiasa lakukan amalan-amalan yang Mas Wahyu lakukan itu tadi, ya. Nggak usah pakai mantra yang aneh-aneh, nggak usah pakai doa yang melipit-melipit, ya. Mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Inggris boleh, mau pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahkan tidak usah berucap, tidak usah berbahasa pun juga boleh. Yang penting ada di dalam keimanan kita. Jadi lakukan itu setiap hari sebelum tidur, ya, dan juga setelah kita bangun dari tidur kita. Selanjutnya, jalani kehidupan panjenengan dengan sebaik mungkin dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan daripada pola pikir dan juga batin kita. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Dan itu memang sudah diterapkan di dalam hidupnya Mas Wahyu selama sekian puluh tahun, ya. Jadi kita semakin tenang, mampu mengendalikan pola pikir kita dengan menggunakan batinnya kita. Insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit, ya, bukan ilmu, sedikit saja wawasan yang Mas Wahyu share ke panjenengan ini bisa memberikan manfaat buat panjenengan semuanya. Tetap semangat, tetap sabar, ya, terus berikhtiar, termasuk juga di dalam doa, serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.